kita berjumpa lagi dalam program Menikmati Musik Agung. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Israel in Egypt Oratorio. Ini salah satu oratorio besar yang dituliskan oleh siapa? George Friedrich Handel, seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melihat bagian berikutnya. Di dalam Alkitab, dari Keluaran pasal 15 ayat 9, ini adalah bagian dari nyanyian pujian Musa. Jadi setelah mereka lepas dari Laut Merah, Musa itu dan orang-orang Israel mereka menyanyikan puji-pujian, dan puji-pujiannya itu panjang ya. Nah, di dalam bagian ini Musa itu menceritakan kembali apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, menarik sekali ya. Di dalam Alkitab, pujian yang indah itu bukan pujian yang cuma sekedar Tuhan hebat, haleluya, puji Tuhan. Udah selesai, lalu diulang-ulang. Enggak. Pujian yang indah di dalam Alkitab adalah pujian yang punya unsur menceritakan kembali. Jadi selalu ya, di dalam pujian yang indah selalu ada unsur menceritakan kembali. Misalnya, Tuhan layak dipuji. Kenapa? Karena dia itu melakukan ini, dia itu bisa membebaskan kita, dia itu melakukan hal yang perkasa, dia itu melakukan ini, dia melakukan itu. Ada begini, begitu. Kenapa? Karena memang menceritakan kembali itu adalah salah satu budaya yang terus dijalankan oleh orang Israel. Makanya orang Israel itu dikenal sebagai budaya yang sangat totok sampai saat ini. Mereka masih ingat cerita-cerita zaman dulu, bahkan mereka nggak hidup di zaman itu. Jadi ya, keturunan-keturunannya orang-orang yang keluar dari Mesir, mereka ikutan keluar dari Mesir nggak? Enggak, mereka udah lahir ribuan tahun setelah itu. Tapi kok mereka masih tahu ceritanya? Kok mereka masih bisa memuliakan Tuhan? Karena ada unsur menceritakan kembali. Orang tuanya itu akan selalu cerita kembali. Misalnya, waktu orang Israel sebelum keluar dari Mesir, Tuhan kan suruh mereka melakukan perjamuan Paskah. Jadi ya, Tuhan kan bilang sama Musa, kasih tahu sama orang Israel, pilihlah satu lembu yang baik, dijaga berapa belas hari, lalu nanti lembu itu dipotong, darahnya itu dioleskan di lambang pintu. Lalu kamu harus makan sayur pahit, kamu harus makan ini, makannya harus dipanggang dan seterusnya, harus berikat pinggang, kamu harus siap-siap pergi. Nah, anak-anak sekalian, perjamuan Paskah ini itu dijalankan oleh orang Israel terus-menerus, turun-temurun. Bahkan sampai pada zaman Yesus, waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, itu sebenarnya adalah perjamuan Paskah. Jadi saat itu Yesus itu akan melakukan ritual-ritual yang biasa orang Yahudi lakukan. Contohnya, di dalam tradisi makan Paskah biasanya akan ada kepala keluarga, jadi papahnya misalnya, lalu ada mamahnya, ada anak-anaknya. Biasanya nanti mereka akan makan sayur pahit, mereka akan minum anggur, mereka akan makan roti tidak beragi. Dan biasanya anak yang paling kecil dari keluarga itu, dia akan bertanya sama papahnya, sama kepala keluarga. Papa, kenapa sih kita harus makan sayur pahit? Atau Papa, kenapa sih kita harus makan roti tidak beragi? Atau Papa, kenapa sih kita harus minum anggur dan minumnya 4 kali lagi? Ada rondenya ya, ronde pertama, ronde kedua, sampai ronde keempat. Kok harus begitu sih? Kenapa harus ada ritual ini? Nanti papahnya akan menceritakan kembali. Dulu waktu nenek moyang kita keluar dari Mesir gitu ya. Mereka itu harus seperti ini. Mereka makan berikatkan pinggang. Artinya siap-siap pergi. Jadi kan katanya Tuhan waktu itu siap-siap pergi. Kalau Firaun usir kamu langsung pergi. Jadi gak usah lagi ribet-ribet ya. Semua barang sudah di packing, kamu tinggal jalan aja. Jadi itu tradisi yang terus diceritakan kembali. Nah, maka anak-anak sekalian, dalam tradisinya Israel itu tradisi menceritakan kembali itu sangat totok di dalam Israel. Demikian juga dalam Alkitab kita, karena Alkitab kita banyak dipengaruhi tradisi Israel. Maka waktu kita memuji Tuhan itu ada unsur menceritakan kembali. Kenapa saya memuji Tuhan? Karena Tuhan berhasil membebaskan saya dari Mesir misalnya. Karena Tuhan berhasil melepaskan saya dari kesulitan. Karena Tuhan berhasil melakukan ini dan itu, maka dia layak untuk dimuliakan. Nah, anak-anak sekalian, diceritakan kembali di sini ya, waktu bangsa Israel itu hampir mati katanya, karena mereka sudah dikepung oleh orang-orang Mesir yang bawa kereta kuda, dan di depan tuh Laut Merah. Wah, orang Israel itu ketakutan gitu ya. Tetapi waktu Tuhan membelah Laut Merah, orang Israel itu langsung berjalan di tengah-tengah Laut Merah itu. Dan dikatakan ya, ada awan yang menutupi antara orang Mesir dan orang Israel, sehingga orang Mesir itu gak bisa maju. Mereka gak kelihatan gitu ya. Loh, kok gak kelihatan tiba-tiba ya? Karena ada awan yang menutupi. Tuhan melindungi orang Israel. Maka orang Israel tuh berhasil melewati, kalian bayangkan bawa domba, bawa anak-anak ya. Repot sekali bawa barang banyak, bawa keledai. Mereka berhasil melewati Laut Merah. Dan ketika mereka sudah melewati Laut Merah, awan itu
terangkat dan orang Mesir mulai lihat, oh orang Israel udah nyebrang. Tenang kata orang Mesir, kami bawa kereta kuda. Orang Israel aja bisa lewatin Laut Merah kayak gitu. Kami bawa kereta kuda nih, kami pasti bisa juga. Makanya di dalam lagu ini nanti mulai diceritakan ya dari Keluaran 15 bahwa I will pursue katanya. Aku akan mengejar kamu. Aku akan mengejar kamu. Katanya musuh berkata aku akan mengejar kamu. Aku akan mendapatkan kamu. Dan dikatakan aku akan membagi-bagi jarahan. Wah luar biasa. Maksudnya apa sih bagi-bagi jarahan? Biasanya di dalam peperangan bangsa yang menang itu akan menjarah bangsa yang kalah. Menjarah itu apa? Oh barang-barang yang bagus-bagus ya, barang-barang yang mereka sukai itu akan mereka ambil. Misalnya ya, oh ada kain yang sangat indah, mereka akan ambil. Ada kambing domba yang bagus, sehat, mereka akan ambil. Ada lagi misalnya barang-barang emas, perhiasan yang sangat indah, biasa akan diambil oleh bangsa yang menang dan akan dibagi-bagi jarahannya. Nah ini bukti kemenangan dari sebuah bangsa. Kalau apa? Kalau mereka membawa jarahan pulang. Kalau mereka membawa harta dari bangsa yang kalah itu pulang dan dibagi-bagikan. Makanya waktu itu dikatakan ya, orang Mesir berkata, aku akan mengejar kamu, aku akan dengan gagah berani, aku akan mengejar kamu dan aku akan menjarah kamu. Aku akan membagi-bagi jarahan. Dia gak bilang ya aku akan menang, enggak. Tetapi aku pasti menang, aku akan membagi jarahan dari antara kamu. Nah anak-anak sekalian, kenapa mereka bisa yakin sekali? Karena mereka kira mereka punya teknologi yang besar. Mereka punya teknologi yang hebat, mereka punya kereta kuda yang sangat luar biasa, maka mereka pikir orang Israel aja bisa lewat, maka kami juga bisa mengejar mereka. Tenang aja, kalian pasti akan mati. Tenang aja, barang-barang kalian pasti akan kami jarah, kami akan menang melawan kalian. Nah ini membuat Israel gemetar, aduh gimana nih, wah mengerikan sekali mereka tuh tiba-tiba pakai kereta kuda terus gitu ya. Mengejar orang Israel dan tiba-tiba ada asap yang sangat besar sekali karena kan mereka pakai kereta kuda ya di tempat yang kering itu membuat ngebul gitu ya pasir-pasirnya. Nah anak-anak sekalian ini digambarkan oleh Handel menggunakan seorang penyanyi tenor. Nah perhatikan ya, minggu lalu kita lihat penyanyi bass itu menunjukkan ketegasan, kewibawaan. Nah tetapi di sini penyanyi tenor itu dipakai untuk menunjukkan kesombongan. Jadi nada yang tinggi menunjukkan seperti hati yang tinggi hati gitu ya. Kesombongan bahwa I will pursue gitu ya. Aku akan mengejar kamu, tenang. I will divide katanya. I will divide jarahan dari kamu. Aku akan membagi-bagi jarahan. Aku akan mengejar kamu. Dia pakai nada yang sangat tinggi. Tetapi anak-anak sekalian nantinya kita akan melihat dia gagal. Nah cuma kita lihat dulu bersama-sama ya bagaimana kesombongan orang Mesir itu digambarkan oleh Handel pakai suara tenor yang tinggi. Mari kita dengarkan bersama. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will overtake. I will pursue, I'll overtake, I will divide, I'll divide, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will pursue, I'll overtake, I will divide the spoil. My lust shall be satisfied upon them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. My hand shall destroy them. I will pursue, I'll overtake, I will divide, I draw my sword. My hand shall destroy them. My hand shall destroy them.
Gambaran yang sangat luar biasa ya, sangat meyakinkan. Seolah-olah, wah tenanglah itu tutup mata juga kami bisa menang ya. Aku akan mengejar kamu, kamu akan kalah. Tetapi anak-anak sekalian, ternyata setelah lagu ini ada lanjutannya. Sesuai yang dikatakan Alkitab ya, setelah kalimat itu ada kalimat berikutnya. Yaitu apa? Tetapi Tuhan meniupkan angin. Tuhan meniupkan angin dan tiba-tiba air itu tertutup semuanya. Dan orang Mesir itu menjadi mati semua di bawah laut. Nah anak-anak sekalian, uniknya waktu dikatakan Tuhan meniupkan angin, itu tidak digambarkan dengan Tuhan meniupkan dengan cara gitu ya. Dengan angin yang sangat besar Tuhan meniupkan lalu Tuhan menutup ya dengan laut merah. Tidak, uniknya Handel itu sengaja memilih tiupan yang sangat lembut. I will blow katanya. Tuhan meniup, seperti tenang sekali Tuhan meniupkan. Tetapi waktu Tuhan meniupkan dengan tenang gitu, air dari laut merah yang sudah jadi tembok tinggi itu tiba-tiba langsung menghabisi mereka, menenggelamkan mereka semua. Kereta kuda mereka menjadi hancur semua di sana dan mereka menjadi mati. Angin taufan datang katanya waktu Tuhan meniupkan. Menarik sekali ya. Jadi Handel sengaja pakai gambaran yang sangat lembut. Menunjukkan apa? Tuhan itu sangat besar. Tuhan itu terlalu maha kuasa sehingga dia tiup sedikit saja kamu sudah mati. Ya, kamu tadi sombong, oh saya akan mengejar orang Israel. Tapi begitu Tuhan tiup, tiba-tiba dia langsung mati semua tenggelam di bawah laut. Nah lalu anak-anak sekalian, waktu kalian mendengar kata waters nanti ya, kata-kata air, itu nanti akan ada gambaran seperti berputar-putar. Handel menggunakan teknik melismatik atau not yang sangat banyak ya. Mirip seperti kata glory waktu itu. Pakai not yang sangat banyak sekali berputar-putar-putar untuk menunjukkan apa? Gelombang lautan itu seperti berputar menggulung mereka kata Alkitab. Lautan itu mulai menggulung mereka sehingga musuh itu mati tenggelam. Nah kita dengarkan bersama ya. Mulai dari blow, jadi ya Tuhan meniupkan sampai mereka itu tergulung di dalam air dan mereka mati. Mari kita dengarkan bersama. Wah, sekali lagi suatu karya yang sangat indah yang membuat kita semakin kagum kepada Tuhan. Kekaguman kita itu bisa disalurkan lewat pujian anak-anak ternyata. Jadi waktu kita mendengar puji-pujian yang indah itu mengingatkan kita bagaimana cara saya bisa bersyukur kepada Tuhan lewat puji-pujian yang indah. Dan puji-pujian yang indah sesuai dengan prinsip Alkitab bukan cuma sekedar haleluya, haleluya puji Tuhan. Tetapi dengan apa? Dengan unsur menceritakan kembali. Setiap kali kita memuji Tuhan dan kita menceritakan kembali, itu bukan karena Tuhan lupa. Aduh lupa ya, tadi saya ngapain ya, tolong dong ceritain lagi. Tidak, gak mungkin Tuhan lupa. Tetapi untuk apa sih kita menceritakan kembali? Kan Tuhan sudah tahu. Kita menceritakan kembali supaya kita sendiri itu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bukan Tuhan yang gampang lupa, kita yang gampang lupa.
Makanya kita perlu menceritakan kembali, kita terus menceritakan berulang-ulang supaya kita boleh semakin belajar percaya kepada Tuhan. Kalian bayangkan, waktu kalian berdoa misalnya, Tuhan aku bersyukur kepadamu sebab hari ini Tuhan sudah tolong saya. Nah, cuma kayak gitu doang. Doanya jadi seperti apa? Lama-lama doanya kering. Tapi berbeda sekali kalau misalnya kalian berdoa kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan tolong saya. Tuhan tolong dalam hal apa? Tadi waktu saya di sekolah, saya berusaha belajar, Tuhan kasih saya pertolongan, Tuhan kasih saya semangat supaya saya tetap belajar dengan baik. Saya boleh dapat nilai terbaik bagi Tuhan, saya boleh menyenangkan orang tua saya boleh memuliakan Tuhan, saya boleh menjadi teladan yang baik bagi teman-teman. Itu namanya menceritakan kembali. Itu namanya menceritakan kembali, itu namanya mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Nah tentu ini adalah suatu hal supaya kita tuh bisa bertumbuh anak-anak sekalian. Jadi menceritakan kembali bukan karena Tuhan lupa ya, tetapi karena saya yang gampang lupa. Maka saya perlu menceritakan kembali. Dan dengan tradisi menceritakan kembali ini, kita akan belajar semakin kagum kepada Tuhan. Waktu kamu menyanyi pujian yang indah adalah pujian yang punya unsur menceritakan kembali. Bukan pujian yang cuma sekedar haleluya, haleluya, tetapi menceritakan kembali semua. Itu membuat kita semakin mengagumi Tuhan. Nah anak-anak sekalian, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Jangan lupa masih ada 1 episode lagi minggu depan. Dan kita akan melihat ya betapa megahnya karya Israel in Egypt ini akan ditutup. Kita akan melihat karya penutupnya minggu depan. Sampai jumpa kembali di program Menikmati Musik Agung. Dadah!